Selamat sore untuk Bapak Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Jessica Alvina Ani dari kelas C2. Saya akan mempresentasikan bab 1 dan bab 2 saya. Penelitian saya yaitu perancangan website layanan administrasi pada kantor Desa Seriang. Adapun latar belakangnya yaitu layanan administrasi di kantor Desa Seriang masih didominasi oleh proses manual seperti persuratan, penomoran, pencatatan, dan pengarsipan, sehingga memakan waktu, tidak konsisten, dan arsip fisik beresiko tercecer atau rusak. Keterbatasan waktu dan jarak membuat sebagian warga kesulitan mengurus surat secara tatap muka, sementara belum ada kanal layanan daring yang terstruktur sehingga terjadi antrian, input data berulang, dan potensi kesalahan administrasi yang tinggi. Solusi yang diberikan yaitu digitalisasi arsip dan layanan administrasi desa melalui website, terbukti dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen, mengurangi penumpukan berkas, mempercepat layanan, dan mendorong transparansi. Selanjutnya ada rumusan masalah, batasan masalah, dan ruang lingkup penelitian. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana menghasilkan website layanan administrasi pada kantor Desa Seriang yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas pengelolaan dokumen serta mempermudah proses pelayanan masyarakat. Batasan masalahnya yaitu penelitian hanya berfokus pada perancangan dan pembangunan website layanan administrasi untuk satu kantor desa, bukan untuk beberapa desa sekaligus atau integrasi lintas instansi. Ruang lingkup penelitiannya yang pertama, fokus pada perancangan website layanan administrasi untuk kantor Desa Seriang, terutama digitalisasi persuratan dan informasi publik tingkat desa. Yang kedua ada fitur inti, persuratan end-to-end, seperti pengajuan, verifikasi, persetujuan, penerbitan PDF dengan QR atau TTE, ready, unggah berkas pendukung, pelacakan status, dan arsip digital terindeks dengan penomoran otomatis, pencarian cepat, dan log aktivitas. Yang ketiga, modul tambahan yaitu informasi publik seperti profil desa, struktur organisasi, berita atau pengumuman, APB desa, dan realisasi rujukan ke kanal pengaduan nasional serta dashboard operasional berbasis SLA, antrian per petugas, waktu terbit per jenis surat, dan ringkasan demografi. Yang keempat ada pengembangan dilakukan secara interaktif menggunakan Extreme Programming atau XP dengan teknologi React.js, Vite.js, dan database MongoDB dalam arsitektur SPA yang responsif dan mobile first. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu menghasilkan website layanan administrasi bagi kantor Desa Seriang berbasis React.js dan Vite.js dengan pendekatan XP yang mencakup modul persuratan end-to-end, arsip digital terindeks, modul informasi publik, rujukan kanal pengaduan nasional, endpoint verifikasi QR tanpa login, serta dashboard operasional berbasis SLA untuk mendukung pengambilan keputusan perangkat desa. Manfaat penelitiannya yang pertama yaitu bagi penulis. Bagi penulis manfaatnya yaitu sarana menerapkan ilmu analisis kebutuhan, perancangan, web modern pada kasus nyata administrasi desa. Selanjutnya, manfaat bagi kantor Desa Seriang yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan, memangkas bottleneck proses manual, memperkuat keterlacakan arsip dan akuntabilitas dokumen, serta menyediakan dashboard kinerja layanan yang membantu penataan jam layanan dan alokasi SDM. Selanjutnya bagi masyarakat, yaitu memudahkan pengajuan layanan administrasi secara daring, mempercepat dan memperjelas proses, meningkatkan transparansi dan kepuasan, serta mendukung terwujudnya desa digital atau smart village. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, layanan administrasi desa dan digitalisasi. Menurut Nurkolis yang diterbitkan pada tahun 2021, administrasi desa mencakup semua proses pencatatan, surat menyurat, dan pelaporan dalam pemerintahan desa. Menurut Nurkolis juga, digitalisasi melalui website bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi warga. Yang kedua yaitu persuratan digital dan verifikasi QR Code. Persuratan digital mengubah alur manual menjadi elektronik, mulai dari pengajuan hingga penerbitan dokumen menurut Kumar yang diterbitkan pada tahun 2021. 2022.
Menurut Kumar juga, QR kode pada dokumen berfungsi sebagai tautan verifikasi cepat untuk validasi keaslian secara instan, sehingga meningkatkan keamanan dan kepercayaan. Yang ketiga, arsip digital dan dashboard layanan. Arsip digital mengatasi masalah klasik seperti kesulitan pencarian, risiko kehilangan, dan kerusakan dokumen menurut ROSID yang diterbitkan pada tahun 2020. Dashboard operasional menyajikan ringkasan data dan metrik kinerja atau KPI untuk memantau Service Level Agreement atau SLA dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya ada teknologi web modern. Yang pertama ada React.js dan Vite.js. Memungkinkan pembangunan antarmuka pengguna yang interaktif, cepat, dan mudah dipelihara. Yang kedua ada Single Page Application atau SPA. Menurut Pratama yang diterbitkan pada tahun 2022, memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan responsif menyerupai aplikasi desktop karena tidak perlu memuat ulang halaman. Selanjutnya ada MongoDB. Menurut Sulianta pada tahun 2024, basis data NoSQL dengan skema fleksibel yang sangat cocok untuk data dinamis seperti beragam jenis surat dan data pemohon. Selanjutnya ada metodologi pengembangan, yaitu Extreme Programming XP. Metodologi Agile dengan siklus pengembangan pendek seperti planning, desain, coding, testing, yang fokus pada kualitas dan responsif cepat terhadap perubahan. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi cepat melalui rilis kecil dan umpan balik berkala dari perangkat desa dan warga. Selanjutnya, ada kerangka pemikiran, yaitu alur kerangka pemikiran. Yang pertama, kondisi awal. Layanan administrasi di kantor desa Seriang masih manual, menimbulkan proses lambat, antrian panjang, kesalahan dan kehilangan data, kurang transparansi status permohonan, arsip sulit dicari, dan tidak ada monitoring kinerja. Yang kedua, tindakan atau solusinya, yaitu merancang dan membangun website layanan administrasi desa Seriang menggunakan XP dengan Fortet React.js dan Vite.js. Dan database MongoDB, mencakup persuratan end-to-end, arsip digital, dashboard SLA, informasi publik, serta autentikasi berbasis peran. Yang ketiga, fitur utamanya yaitu pengajuan, verifikasi, persetujuan, surat dengan PDF ber-QR, arsip digital terindeks dan searchable, dashboard SLA, modul informasi publik, dan kanal pengaduan terhubung nasional. Yang keempat, yaitu kondisi akhir yang diharapkan. Efisiensi waktu penerbitan surat meningkat, aksesibilitas layanan tinggi, dapat diajukan kapan saja, transparansi dan akurasi data lebih baik, arsip mudah ditelusuri, kinerja terpantau melalui dashboard, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi desa meningkat. Sekian dari saya, terima kasih.